Salam hebat guru juara. Dewasa ini pandemi COVID-19 sudah berangsur membaik. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya proses pembelajaran tatap muka terbatas pada berbagai sekolah di Indonesia. Salah satunya adalah SMA Negeri 2 Malang. Predikat Sekolah Tangguh telah menuntun SMA ini untuk terus maju dan melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang, khususnya di tengah pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Contoh kecil inovasi yang dilakukan berawal dari dalam kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan seolah menjadi tuntutan bagi guru untuk terus berinovasi lebih baik lagi. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah antara lain mengikuti kelas belajar, webinar, workshop, diklat, dan lain sebagainya. Produk video kreatif yang saya ciptakan merupakan media pembelajaran hasil dari kelas belajar yang saya ikuti selama ini. Berikut contoh dari video kreatif yang saya buat. Ada beberapa tahap yang dapat kita perhatikan dalam membuat video kreatif. Yang pertama adalah menyiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai RPP. RPP merupakan pijakan awal kita untuk mempermudah dalam menjelaskan materi sebagai bahan dasar pembuatan video kreatif. Tahap yang kedua yaitu menyusun desain video kreatif. Dalam kegiatan ini, kita dapat merancang konsep video kreatif yang akan kita buat, kemudian kita dapat mengintegrasikan berbagai komponen yang diperlukan selama proses editing nanti. Tahap yang ketiga yaitu proses pengambilan video, editing, dan publikasi. Dalam proses pengambilan video, saya memerlukan alat bantu green screen sebagai bahan dasar atau layar dasar pembuatan video kreatif. Yang kedua adalah proses editing. Selama proses editing, saya menggunakan dua device. Device Android, saya menggunakan aplikasi Power Director. Dan apabila saya menggunakan PC, saya menggunakan aplikasi Windows Filmora. Kemudian, yang terakhir adalah proses publikasi. Proses publikasi saya lakukan menggunakan platform YouTube, karena platform YouTube adalah platform yang sangat familiar di kehidupan lingkungan belajar siswa. Tahap yang keempat yaitu penerapan video kreatif dalam pembelajaran di kelas. Kelas yang saya maksud adalah kelas daring dan kelas luring. Apabila kelas terjadwal daring, saya cukup membagikan tautan link yang sudah terupload di YouTube melalui WhatsApp group dan via Zoom. Sedangkan apabila kelas terjadwal luring, saya bisa menayangkan secara langsung di kelas dan mendapat respon secara langsung oleh peserta didik. Adapun tidak lanjut dari praktik pembelajaran terbaik yang saya lakukan adalah untuk menginspirasi peserta didik dalam mengasah kemampuan motorik untuk menguasai digital teknologi. Alhasil, banyak sekali peserta didik SMA Negeri 2 Malang yang berhasil menciptakan video kreatif dan berhasil terunggah di berbagai media sosial. Inilah sedikit cerita tentang praktik pembelajaran terbaik yang saya lakukan di tengah proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
Salam hebat guru juara, tetap bergerak dengan hati guna pulihkan pendidikan Indonesia.